Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Rabbi faqihni fid din Rabbi faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. wa 'allimni at-ta'wil. Rabbi faqihni fid din Rabbi faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. wa 'allimni at-ta'wil. Rabbi faqihni fid din Rabbi faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. wa 'allimni at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ar-rabi'a asyar. Utawi hadis kang nomor 14. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saking Anas bin Malik radhiyallahu, mugi-mugi Allah meridhoi anu saking Anas bin Malik. Kala ngendika sapa Anas bin Malik, iltaqa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Jadi kalau kalian mendengar disebut nama Kanjeng Nabi harus baca sallallahu alaihi. Kenapa? Jadi cerita bahwa suatu ketika Rasulullah itu hendak berkhutbah pada saat khutbah hari raya. Dengarkan cerita ini, ingat-ingat ya. Rasulullah khutbah pada hari raya. Ketika beliau naik ke mimbar pertama, itu beliau berkata, mengucap amin. Naik mimbar kedua, mengucap amin. Naik mimbar ketiga, mengucap amin. Jadi bukan di tangga pertama, kedua, ketiga ngomong mengucap amin. Setelah selesai khutbah, Rasulullah ditanya, wahai Rasul, aku tidak pernah mendengar engkau berkata amin sampai 3 kali di saat hendak berkhutbah. Ada apa? Wonten napa sampeyan maos amin sampai ping Jawabnya Rasulullah apa? Datang Jibril kepadaku dan membisikkan kepadaku. Jadi Jibril itu teko ning Kanjeng Nabi kemudian bisik-bisik, dan itu bagian doanya malaikat Jibril. Apa yang pertama? Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celaka bagi seorang hamba yang dia menjumpai bulan Ramadan dan setelah selesai bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah.
Karena Ramadan itu adalah momentum kita untuk meminta ampun kepada Allah. Maka di bulan Ramadan disuruh banyak beribadah, minta ampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah. Setelah masuk hari raya, kita diminta untuk saling memaafkan kepada sesama manusia. Maka namanya Idul Fitri, kembali suci. Kembali suci apa maksudnya? Suci karena sudah minta ampun kepada Allah di saat bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan penuh dengan maghfirah. Ketika bulan Syawal, hari raya, kita meminta ampun kepada sesama manusia. Maka urusan dengan Allah sudah tuntas, urusan dengan manusia sudah tuntas. Karena manusia itu ada dua, ada hakullah, ada hakul ada. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, tidak melakukan sholat, tidak puasa, tidak menjalankan perintah, maka kita berdosa kepada Allah. Caranya bagaimana? Beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Maka kita diberi kesempatan momentumnya di bulan Ramadan yang lebih utama. Apakah di selain bulan Ramadan bisa? Tentu bisa. Tentu dianjurkan untuk selalu kita menyesali, bertaubat atas maksiat yang pernah kita lakukan. Tapi momentum yang paling utama karena penuh rahmat dan maghfirah itu di bulan Ramadan. Maka kata malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi Muhammad ketika hendak naik ke mimbar pertama, apa dibisikkan? Celaka bagi seorang yang menjumpai bulan Ramadan dan setelah selesai bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampun. Ini yang pertama. Sehingga Rasulullah berkata, amin itu artinya apa? Amin artinya apa? Istajib doa. Tulis bagi yang pernah nyantri, apalagi santri baru ini bisa saja arti. Amin itu artinya istajib doa. Terimalah doa amin itu artinya amin. Makanya amin ini boleh belum barangkali pas terawih amin nggak boleh. Amin doa itu artinya apa? Istajib doa. Artinya apa? Terimalah doa Apa yang kedua? Syakiya abdul, celaka bagi seorang hamba. Jadi tulis bisikan Nabi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang kemudian diamini sebanyak 3 kali oleh Nabi Muhammad. Amin yang pertama, malaikat Jibril membisikkan celaka bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan amin. Yang kedua, celaka bagi seorang hamba adroka walidayhi aw ahadihima walidayhi aw ahadahuma. Celaka bagi seorang hamba syaki abdun adroka walidayhi, yang dia menjumpai nututi kedua orang tuanya itu, aw ahadahima aw ahadahuma, atau salah satu keduanya. Menjumpai orang tuanya, kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu, entah bapaknya atau ibunya masih hidup. Falam yudkhila al-jannah, tapi tidak membuat kedua orang tuanya itu masuk surga. Maksudnya paham? Jadi celaka bagi seorang hamba yang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, tapi tidak menjadikan dia untuk masuk surga. Artinya bapak ibu masih hidup, tapi tidak menjadi wasilah kamu untuk masuk surga. Karena apa? Sukses itu bukan berarti kamu menjadi orang hebat, akeh PJC, pangkat dhuwur, tapi kenyataannya tidak berbakti kepada orang. Maka sukses yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua.
Bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang? Maka beruntung bagi kalian yang orang tuanya masih hidup, bagaimana kamu bisa berkhidmat, mengabdi. Kalau tidak bisa menyenangkan hati orang tua, setidaknya jangan sampai kalian menyakiti. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik, setidaknya paham? Kalau tidak bisa bersedekah, setidaknya paham? Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan kemudian berbuat jahat, berbuat jelek, menjelek-jelekan. Satu contoh misalnya, jika kita tidak bisa berjuang, jika kamu tidak bisa berjuang di garda depan, setidaknya dukunglah dari belakang. Jika kamu tidak bisa mendukung dari belakang, setidaknya doakan agar perjuangan untuk kebaikan ini menemukan titik kemenangan, berhasil. Kalau kamu tidak mau mendoakan, setidaknya dia betul lebih. Kalau yang belum berjuang yang ngarep, nyala ini malah salah. Jadi belum berjuang, yang bisa berjuang yang ngarep, dukung motivasi, kasih motivasi. Kalau tidak bisa kasih motivasi, doakan. Kalau tidak mau mendoakan, setidaknya jangan mengganggu. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu. Kalau tidak bisa memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang tua, jangan membuat orang tua jangan menyakiti. Kalian yang di pondok di sini, misalnya orang tua kamu kepingin kamu ranking 1, kepingin berprestasi. Kalau kamu tidak bisa mencapai keinginan orang tua kamu, setidaknya jangan berbuat ulah di pondok. Harus melanggar. Jangan membuat kecewa orang tua. Jadi makanya doa yang ketiga, yang kedua malaikat Jibril, celaka bagi seorang hamba yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak menjadikan ia untuk masuk surga. Kalimat kan, gue, tapi bisa membahagiakan orang. Kalau tidak bisa membahagiakan, setidaknya jangan membebani. Paham? Yang ketiga apa? Yang ketiga, syakiya abdul idza dzukirta indahu falam yusalli 'alaika. Apabila namamu disebut dan kemudian ia tidak membaca sholawat kepadamu, itu celakanya orang melit-meliti Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian Allah bersolat kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, maka kita harus lebih banyak membaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paham? Ada santri otomatis ketika nama kajian disebut, maka balaslah dengan baca sallallahu alaihi. Paham? Jadi celaka-celakanya orang kalau lidahnya berat untuk membaca sholawat kepada kajian Nabi ketika nama kajian Nabi disebut. Iltaqo, bertemu sapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam. Jadi kanjeng Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Faqala mongko ngendika sopo kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi takon malaikat Jibril ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Apa pertanyaannya? Hal ala ummati hisabun. Ono to ala ummati, ono to ala ummati ngatasi umat ingsun hisabun utawi hisab.
apakah umatku telah dihisab? Kata Rasulullah. Faqala menjawab sapa malaikat Jibril, na'am ya alaihim hisabun. Iku ing atase manungsa, ing atase umat panjenengan hisabun utawi hisab. Ghairu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu, kecuali angin saliyane Abu Bakar radhiyallahu laisa ronono alaihi ing atase Abu Bakar hisabun utawi hisab. Jadi jawabnya mereka Jibril, yo kabeh umatmu akan kecuali siapa? Kecuali Abu Bakar tidak akan dihisab. Yuqalu lahu, kemudian dan ucapakan lahu kata Abu Bakar, ya Abu Bakrin. Jadi Abu Bakar dia disampaikan kepada Abu Bakar dari malaikat apa? Ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, udkhulil jannata, mlebu sira al jannata ing surga. Orang jawab sapa Abu Bakar, la adkhulu al jannata hatta yadkhula ma'i man ahabbani fi darid dunya. Jawab Abu Bakar, la adkhulu ora mlebu sapa ingsun, ora bakal mlebu sapa ingsun al jannata ing surga hatta yadkhula ma'i sehingga mlebu mai sertane ingsun sapa man wong ahabbane kang demen sapa man ing maring ingsun bidari dunya ing dalem dunya. Paham? Jadi Abu Bakar ketika ditanya, Abu Bakar masuklah ke surga, apa jawabnya? Aku tidak akan masuk ke surga sehingga orang-orang yang mencintaiku di dunia masuk surga bersamaku. Ini kata Abu Bakar. Jawab kan begitu. Sehingga kata Rasulullah, apa itu? Apa Ahlussunnah wal Jamaah? Ditanya, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Sahabat pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dikatakan Siddiq? Karena orang yang pertama kali percaya kepada Rasulullah kait dengan Isra Mi'raj. Dan yang selanjutnya, jadi Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan masuk surga sehingga orang-orang yang mencintaiku di dunia masuk surga bersamaku. Wa ala hadza hikayatun isnadin muttasil ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itu, wa ala hadza, dan karena ini hikayatun utawi cerita bisnadin kelawan nyandarakan mutasilin kan sambung cerita itu ila Anas bin Malik maring Anas bin Malik radhiyallahu mugi-mugi ridho sapa Allah wa Allah anu saking Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ahli hadis. Saya pernah ke makamnya ini. Makamnya Anas bin Malik ahli hadis. Orang nanti kok sapa Anas bin Malik, punna julusan, punna ono sapa kita, ora iku julusan lungguh enten Nabi ing nyandinge Kanjeng Nabi alaihi salam. Itu akbala alaihi rajulun min ashabihi. Itu akbala, ketika itu akbala ngadep alaihi atas Kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang in asli saking sahabat-sahabat Kanjeng Nabi wasaqahu tasbubani daman wasarulan ngalih maring rajul apa tasbubani dua betis daman ngalir darah. Faqala mongko ngendika sapa Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ceritanya ketika Anas bin Malik sedang duduk bersama Kanjeng Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabatnya datang menghadap kepada Kanjeng Nabi dan dilihat kedua betisnya itu sedang berlumuran darah akeh gede
betise ku ngerti betis? Apa? Kepol. Ngerti kepol? Bahasa barang. Bukan mendulur, bukan itu paha. Betis. Kuku. Betis kalau paha itu bukan. Kalau betis kepol. Bakola Nabi alaihi wasallam, Kanjeng Nabi takut, aja apa ini? Orang jawab sapa Rasul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini marartu, setuli ini sun marartu lumaku sapa ingsun, lewat sapa ingsun di kalbati fulanin al-munafiqin. Ketemu anjing betina, asu wadon milik seseorang yang munafik. Ini marartu bikal bati fulanin al-munafiq. Kulo niki melampah lewat ketemu barang anjing betina milik orang munafik. Mana rasyadni mongko nyokot opo anjing ku mau opo alba. Kalau kalbu itu anjing jantan, kalau kalba tur anjing dikal bati fulani. Mana rasyadni yakni abadi. Jadi menggigit anjing itu nih kepadaku. Maka Nabi Muhammad ketika sapa kanjeng Nabi alaihi wasallam, ijlis, duduklah kamu, lumpuh sira, bacalah sama kolombu sapa rajul bena yadin Nabi, ingkang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam makana mongko sabusi ono sapa rajul pada saatin, beberapa saat, beberapa saat akbala rajulun akhar. Tiba-tiba akbala ngadep sapa rajulun wong lanang akhar kang liya min ashabi saking sahabat-sahabat kanjeng Nabi. Wasaqahu tasbubani zaman. Dan juga mengalir kepada Rasul itu apa tasbubani, dua betisnya yang sedang berumuran darah. Jadi ceritanya laki-laki pertama tadi datang, betisnya berumuran. Ditakoni aku, jawab ngerti. Kulo lewat ketemu ambek asu wadon miliknya orang munafik, dicopot. Akhirnya kanjeng Nabi bareng dawuh wis lumpuh sira ning kene, lumpuh ning samping aja. Tiba-tiba ada lagi datang seorang laki-laki sahabatnya yang juga kondisinya sama dengan laki-laki pertama. Kenapa? Kakinya berlumuran darah, betisnya berlumuran darah. Faqala ya Rasulullah. Kemudian ucap langsung menceritakan siapa? Rajul yang lain tadi yang kedua. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini marartu bikal bati fulanin al-munafiqi. Odo ceritane. Ini sebelum ingsun marartu lewat sapa ingsun bikal bati fulanin, ketemu kelawan asu wadon al-munafiqi. Asu wadon milik seorang yang munafik. Bikal bati fulanin, asu wadon milik seseorang yang munafik. Wana syahadni mongkon sopo kalbat ni maring ingsun. Jadi dua kali diceritakan. Laki-laki datang yang kedua, laki-laki kedua datang menceritakan hal yang sama, bahwa telah digigit anjing betina milik orang munafik. Fanahadho mongko bangkit ngadeg kanjeng Nabi alaihi wasallam. Maka mongko ucap kanjeng Nabi li ashabi maring sahabat kanjeng Nabi, halimu bina ila hadhil kalbati. Ayo bareng-bareng bina wingsun ila hadhil kalbati, nemokaken atau bareng-bareng, ayo bareng-bareng
kita ke sana, maksudnya sana orang ilahadil kalbati, goleki anjing beting, hatta naktuluha sehingga materi bakal materi sapa kita maring anjing betina al kalbah. Pakom mongko ngajeng sapa sahabat kulun kabeh sakabeh sahabat wa amila lan gowo sapa kulun wahidin saben-saben wong siji gowo saibau ing pedange kulun. Jadi kabeh sahabat itu kemudian membawa ya arepe bareng arepe mateni asu wadon kamari nyokot dua sahabat tak Paham? Falamma tawa mongko sawuse nekani sapa sahabat maring aswadon wa aradalan karep sapa sahabat ayyab ribuha yen to mendung sapa sahabat maring kalbah bisuyufi kelawan pedang biro-biro pedang waqafat mongko ngadeg sapa mongko ngadeg waqafat mongko ngadeg apa kalbah jadi asune mongko ngadeg. Pak, jadi ketika Rasulullah bersama sahabat hendak membunuh kambing, membunuh anjing tadi, setelah ketemu anjingnya, tiba-tiba anjingnya bisa berdiri. Waqafat ngadeg. Waqafat berhenti, waqafat mandek baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba yang namanya anjing tadi berhenti di hadapan Rasulullah, di depan Rasulullah. Waqalat dan dia berkata anjing itu waqalat lan ucap sapa kalbah bilisanin fasihim qalikin dengan lisan yang fasih lagi baik. Jadi dia mengucapkan dengan lisan yang fasih dan baik. Jadi anjing mau, asu wadon mau ngomong la taqtulni la taqtulni ojo mateni panjenengan ni maring ingsun ucap Rasulullah anjing tadi itu. Fa ini mongko sepune ingsun mukminatun billahi. Fa ini mongko sepune ingsun mukminatun iman billahi kelawan Allah wa rasulan para utusannya Allah. Jadi anjingnya tadi bisa bicara apa dikatakan jangan bunuh aku karena sesungguhnya aku ini beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Pakola mongko ngucap sapa Malik takon. Pakola mongko takon sapa Malik. Nahasta hadaini rajulaini. Nahasta nyokot sapa sira. Wis nyokot sapa sira. Sapa sira istri kita maksudnya? Yang dimaksud kamu ini siapa? Kamu telah menggigit dua lelaki ini. Kata si Malik bertanya, kamu telah menggigit dua lelaki. Fakolat kemudian mengucap siapa? Sopo anjing mau. Jawab anjing mau, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni kalbatun makmuratun. Ini sebenarnya kalbatun aswatun makmuratun kang den perintah bian anhasya kelawan nyokot man maring wong sabba kang telo sapa man Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Aku ini adalah anjing yang diperintah untuk menggigit orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Paham? Untuk mencela Abu Bakar dan Umar. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam. Kanjeng Nabi kemudian menjawab, ya hadani
wahai, maksudnya wahai dua orang laki-laki ini, ama tasma'ani, apakah ono to urungir krungu sapa sira wong lanang loro maring apa takulu kang ucap opal kalbatu anjing betina aswa. Ora jawab sapa rajulani wong lanang loro kang jawab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna kunna taibina ila Allah Ta'ala wa Rasuli walhamdulillah. Sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah dan kepada Rasulullah dan memuji kepada Allah. Paham cerita ini? Artinya apa? Cerita ini bahwa kita ini tidak boleh mencela sahabat Nabi. Cerita awal tadi kan malaikat Jibril ditanya, apakah ada umatmu yang tidak dihisab? Apakah umatmu dihisab? Ya pasti dihisab. Noal? Pasti dihisab. Tapi ada kecuali yang tidak dihisab adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tidak dihisab. Ketika Abu Bakar diminta masuk surga, Abu Bakar tidak mau masuk surga kecuali orang yang mencintainya juga masuk bersama Abu Bakar. Paham? Sehingga ini cocok dengan hadisnya Kanjeng Nabi yang diceritakan dari Anas bin Malik. Suatu ketika ada dua orang laki-laki yang menghadap Rasulullah dalam kondisi kakinya luka, betisnya luka karena digigit anjing betina milik orang munafik. Kemudian Rasulullah berdiri bersama sahabat diperintahkan untuk mendatangi anjing tersebut yang kemudian ingin membunuh anjing tersebut. Ternyata setelah ketemu anjingnya bisa berbicara. Apa yang dia bicarakan? Sesungguhnya aku ini anjing yang diperintahkan untuk menggigit orang yang mencela Abu Bakar. Berarti dua orang yang digigit tadi siapa? Kenapa? Karena dia mencela Abu Bakar. Abu Bakar sahabat Nabi. Paham? Nah, kalau kamu nanti bisa ke Mekah Madinah, di Madinah itu ada makam Kanjeng Nabi di dalam Masjid Nabawi. Di makam Kanjeng Nabi itu terdapat dua sahabat yang mendampingi, satu sahabat Abu Bakar, dua sahabat Umar. Makamnya di sebelahnya Kanjeng Nabi, di bawahnya. Jadi yang mendampingi makamnya Kanjeng Nabi itu dua sahabat, siapa? Abu Bakar dan Umar. Makanya kita tidak boleh mencela, mencaci maki sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Apakah ada yang mencela? Ada. Namanya kelompok Syiah. Jawab? Syiah itu siapa? Kelompok yang sangat mengidolakan Sayyidina Ali. Ada ceritanya dalam, nanti kalau kamu kuliah belajar ilmu teologi akan tahu cerita ini. Ada Syiah, kalau orang yang dibenci kepada Sayyidina Ali namanya Khawarij. Sekedar kamu dengar saja. Syiah itu adalah orang yang mencintai Sayyidina Ali. Sementara Khawarij orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali. Nah, Syiah ini membenci sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dibenci oleh kelompok Syiah ini. Dan Syiah itu sangat mengidolakan Sayyidina Ali dan anaknya. Anaknya Sayyidina Ali siapa? Hasan Husain. Beliau Hasan Husain adalah cucunya Kanjeng Nabi. Cucunya Kanjeng Nabi yang Husainnya itu dipenggal kepalanya di Karbala. Yang satunya Hasan itu diracun. Maka cucu Kanjeng Nabi, dua cucu Rasulullah yang disayangi Nabi mati dalam posisi dibunuh oleh sesama orang. Maka kita tidak boleh mencela. Jadi kata Rasulullah, siapa yang selamat itu nanti
orang yang berpegang teguh kepada saya dan sahabat-sahabat Nabi. Ana ternyata itu ma ana alaihi yauma wa ashabi. Jadi siapa yang mengikuti sunahku dan juga mengikuti sunnah-sunnah sahabat yang dikenal dengan ulamaul paham? Jadi cerita ini sesuai dengan hadisnya bahwa ada anjing yang bisa berbicara. Ternyata anjing itu diperintah oleh Allah untuk menggigit orang yang mencela Abu Bakar. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.